Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab inflasi perekonomian. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Faktor penyebab inflasi. Yang pertama adalah meningkatnya biaya produksi. Hal ini terjadi dalam jangka waktu tertentu dan secara terus-menerus. Secara umum, penyebab inflasi akibat kenaikan biaya produksi adalah karena adanya desakan biaya produksi yang semakin naik. Inflasi ini dapat terjadi kepada negara yang ekonominya sedang bertumbuh dan berkembang. 2. Tingginya permintaan. Jika permintaan terhadap sebuah barang atau jasa naik, maka hal itu akan mengakibatkan penyediaan faktor produksi dan barang menjadi menurun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas, bahkan tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang itulah yang akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Selanjutnya, yang ketiga adalah kekacauan ekonomi dan politik. Jika sebuah negara dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di negara tersebut akan cenderung menjadi mahal. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia, tepatnya terjadi pada tahun 1998 lalu. Pada masa itu, level inflasi di Indonesia bahkan menyentuh 70%, padahal level inflasi cenderung normal antara 3% sampai 4%. Kemudian nomor 4 adalah utang nasional. Ketika utang di suatu negara meningkat, maka umumnya pemerintah memiliki dua opsi. Opsi pertama, pemerintah dapat menaikkan pajak. Opsi kedua, pemerintah mencetak lebih banyak uang untuk melunasi hutang negara tersebut. Atau jika pajak mengalami kenaikan, maka bisnis akan bereaksi. Mereka akan menaikkan harganya. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi kenaikan tarif pajak di perusahaan tersebut. Jika pemerintah memilih opsi kedua, maka hal itu akan berdampak pada peredaran uang di masyarakat. Hal itu akan mengarahkan kepada kenaikan harga dan devaluasi mata uang, bahwa ada sebuah ketertarikan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga barang. Jika jumlah barang tetap tetapi jumlah uang yang beredar lebih banyak, maka harga akan menjadi lebih mahal. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka itu dinamakan inflasi. Nomor 5. Inflasi campuran atau sering disebut mixed inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ketika permintaan terhadap suatu barang atau jasa bertambah, kemudian mengakibatkan penyediaan barang dan faktor produksi menjadi turun. Sementara itu, pengganti atau substitusi untuk barang dan jasa tersebut terbatas atau tidak ada. Keadaan yang tidak seimbang ini akan menyebabkan harga barang dan jasa menjadi naik. Yang keenam adalah inflasi ekspektasi. Inflasi ekspektasi terjadi sebagai akibat perilaku masyarakat yang berpendapat bahwa kondisi ekonomi di masa yang akan datang akan menjadi lebih baik lagi. Inflasi jenis ini tergolong sulit untuk dideteksi karena kejadian tidak terlalu signifikan. Yang ketujuh, keputusan perusahaan. Terkadang inflasi terjadi secara alami ketika pasokan menurun dan permintaan meningkat. Tetapi di lain waktu, inflasi diatur oleh perusahaan. Perusahaan yang membuat barang-barang populer sering menaikkan harga hanya karena konsumen bersedia membayar jumlah yang meningkat. Perusahaan juga menaikkan harga secara bebas ketika barang yang dijual adalah sesuatu yang dibutuhkan konsumen untuk keberadaan sehari-hari, seperti minyak dan gas.
Selanjutnya yang terakhir adalah faktor luar negeri. Inflasi juga dapat berasal dari sumber eksternal, misalnya kenaikan berkelanjutan dalam harga minyak mentah atau komoditas impor lainnya, bahan makanan dan minuman. Inflasi ini disebut import inflation. Setelah mengetahui faktor penyebab inflasi, kini saya akan memberikan contoh peristiwa faktor penyebab inflasi. Inflasi pada awal kemerdekaan. Ada beberapa kejadian saat itu. Yang pertama, beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Kemudian, beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 miliar. Kemudian, Republik Indonesia belum memiliki mata uang sendiri, sehingga pemerintah tidak bisa menyatakan bahwa mata uang penduduk Jepang tidak berlaku. Kemudian, peristiwa selanjutnya adalah invasi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Pengaruh dan pandemi COVID-19 berperan sangat besar. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga menimbulkan lockdown kepada beberapa kota bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Peraturan ini menyebabkan meningkatnya penurunan perekonomian, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak dapat membayarkan upah yang seharusnya. Tidak hanya itu, penurunan ini banyaknya menyebabkan perusahaan memutuskan bangkrut. Laju inflasi 2020 disebabkan karena makanan, minuman, hingga tembakau dengan turut andil sebesar 0,19% dan dari sektor lainnya mencapai 3,63%. Kemudian jasa lainnya memiliki andil terhadap keseluruhan inflasi sebesar 0,35% dengan tingkat inflasi sebesar 5,8%. Sekian video dari saya. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.